Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian kita untuk hari ini 6 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah pagi ini dan juga atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan sedia dengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan di pagi ini akan mendasari hidup kami dan akan menjadi satu bekal dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini 6 Desember tahun 2020 yaitu rahmat Allah mencukupi. Rahmat Allah mencukupi. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Langit seolah-olah dipenuhi oleh bentuk-bentuk yang bercahaya. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa banyaknya. Tak ada pena manusia yang dapat melukiskan pemandangan itu. Tidak ada pikiran fana yang sanggup mengerti keindahan dan keagungan kemuliaannya. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Habakuk 3, 3 dan 4. Sementara awan yang hidup itu datang semakin dekat, setiap mata memandang raja kehidupan itu. Tak ada lagi mahkota duri yang merusakkan kepala yang kudus itu. Tetapi suatu perhiasan kemuliaan terletak di atas keningnya yang suci. Wajahnya memancar sinar terang yang menyilaukan, melebihi sinar matahari di tengah hari. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16. Di hadapan hadiratnya, muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Ketakutan, keputusasaan kekal menimpa para penolak belas kasihan Allah. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Nahum 2 ayat 10, Yeremia 30 ayat 6. Orang benar berseru dengan gemetar, siapakah yang dapat bertahan? Nyanyian malaikat berhenti dan terjadilah saat hening yang luar biasa. Lalu terdengar suara Yesus berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Wajah orang benar bercahaya dan sukacita memenuhi hati mereka. Dan malaikat-malaikat membunyikan lagu lebih keras dan kembali menyanyi, sementara mereka semakin dekat ke bumi ini. Raja segala raja turun di atas awan, dibungkus di dalam api yang bernyala. Segala langit digulung bagaikan gulungan kertas. Bumi bergetar di hadapannya, dan setiap gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat-jilat. Di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Mazmur 50 ayat 3 dan 4. Senda gurau olok-olokan sudah berakhir. Bibir yang penuh kebohongan ditutup rapat-rapat. Peperangan dan hiruk-pikuk serta derunya pertempuran yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah. Yesaya 9 ayat 4. Tidak terdengar lagi, yang terdengar hanyalah suara doa dan suara ratapan serta tangisan. Tangisan terdengar dari bibir orang-orang yang baru saja mengejek, sebab sudah tiba hari besar murkanya. Siapakah yang dapat bertahan? Orang-orang fasik berdoa supaya terkubur di bawah batu-batu gunung daripada memandang muka Dia yang telah mereka benci dan tolak. Saudaraku, rahmat Allah sebenarnya sudah cukup untuk menyelamatkan manusia, untuk mengasihani manusia. Tapi pada akhirnya ada begitu banyak orang juga yang menolak rahmat Allah itu. Yang menolak ini kemudian akan mendapatkan murka Allah, akan mendapatkan kutuk, akan mendapatkan bagian mereka dalam kejahatan mereka. Kejahatan yang paling besar bukanlah seperti mencuri dan yang lain-lain, tetapi kejahatan yang paling besar adalah mereka menolak rahmat yang besar yang Allah berikan. Itulah sebabnya pada peristiwa terakhir nanti, orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan,
yang tidak mau hidup dalam aturan-aturan Tuhan. Mereka akan berkata kepada batu-batu, timpalah kami, kuburkanlah kami hidup-hidup. Kami tidak tahan untuk melihat kemuliaan Allah. Jangan sampai kita dan saudara berada di pihak ini. Tapi mari kita setia, jangan pernah tidak mau turut apa peraturan Tuhan. Mari kita setia menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala untuk akhiri renungan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah di pagi hari ini. Menguatkan kami dan mengajak kami untuk mau setia kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya waktu Tuhan datang kami boleh beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Di pagi ini Tuhan kami menyerahkan semua pergumulan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoakan khusus untuk 5 nama yang diusulkan oleh Ibu Esther Afasedanya. Yang pertama adalah Yulianus Nusefer, Lina Dulu, Citra Rumbekwan, Yakoba Joy, dan Kostafina Borowai. Sekali lagi, Yulianus Nusefer, Lina Dulu, Citra Rumbekwan, Yakoba Joy, Kostafina Borowai. Dalam pergumulan hidup mereka, pribadi lepas pribadi, Allah campur tangan. Biarlah kiranya mereka dapatkan rasakan selalu berkat Allah dalam hidup mereka. Berkati firman ini meteraikan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Jadikanlah hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan karena Allah beserta dengan mereka. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.